Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Engkau bapa ibu-ibu rahimakumullah, pakai bahasa awak angku bapak ibu-ibu rahimakumullah, dan seluruh jamaah yang hadir serta pengurus SAS, kemudian Palanta Dakwah yang ke-80 insyaallah pagi ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini menjadi dokumen dari 1 sampai 80, kalau bisa dijadikan sebuah manuskrip, juga dijadikan sebuah buku. Ini karya yang besar yang nanti akan di launching. Apakah nanti pas yang ke-100 kita tidak tahu. Insyaallah. Ayah kami, guru-guru kami yang hadir pada kesempatan ini, kemudian lansia remaja. Saya katakan remaja, saya yakin biarpun lanjut usia tapi semangatnya remaja, insyaallah. Apakah ada yang lansia di sini sekarang? Ustadz Fauzan yang lansia katanya. Ketua SAS yang lansia ya. Bapak ibu rahimakumullah, pagi ini kita sampaikan materi tentang misteri keutamaan keajaiban subuh dalam waktu yang tidak lama. Saya kalau ceramah di mana-mana di Padang Panjang itu sebentar, tapi di sini tidak tahu berapa menit Ustadz Ilyas. 1 jam lama, kelamaan. Lama. Ya. Kalau 1 jam mungkin kelamaan, minta diskon kita. Terima kasih. Pelanta dakwah rahimakumullah, apa keistimewaan dari subuh? Ini perlu dalam waktu yang singkat. Mohon maaf, saya ceramah di hadapan guru-guru saya, di hadapan orang-orang hebat yang ada di Masjid Gunung Merah ini. Orang-orang besar, termasuk besar badannya Ustadz Ilyas. Ini ayah kami, semuanya yang hadir. Tadi disampaikan, dan kami nanti karena tadi diperkenalkan oleh pembawa acara Pak Ustadz, bahwa kita dari Islamic Center Kota Padang Panjang sebenarnya ada dengan PU hari ini, tapi karena sudah terikat janji untuk ke Gunung Merah, maka biarlah orang PU yang menyelesaikan, karena kita akan membuat, kemarin baru datang dari Jogja, pembuatan monumen Quran terbuka seperti di Jeddah. Jadi baru datang 2 hari ini untuk dipasang hari ini, di Islamic Center Padang Panjang. Wabil khusus nanti kalau ada dari Palanta Dakwah Riau dan sekitarnya ingin berkunjung ke Islamic Center, kami akan fasilitasi dan silahkan pakai sepuas-puasnya. Nanti diatur saja oleh Ustadz Ed Fauzan
bagaimana, apakah jalan kaki ke sana atau konvoi pakai kendaraan atau pakai pesawat? Kalau pakai pesawat pakai PCR? Enggak. Corona masih ada. Habis. Alhamdulillah di Padang Panjang setiap rapat PPKM terakhir saya nyatakan di hadapan kepala daerah, Forkopimda dan seluruh masyarakat serta peserta rapat, tidak ada penutupan masjid. Saya katakan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Panjang, tidak ada penutupan masjid. Ini adalah benteng terakhir kalau sempat masjid kosong. Pada zaman Nabi ketika ahatan, ketika ada wabah, tidak pernah dihentikan dan tidak pernah ditutup rumah-rumah ibadah. Baca sejarah tentang itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah dan kehendaknya, di Padang Panjang khususnya, di Sumatera Barat dan mudah-mudahan di Riau, tidak ada satupun klaster COVID, klaster corona dari masjid. Yang banyak di mana yang kena itu? Pasar. Kita sebenarnya sudah mengajarkan protokol kesehatan yang sebenarnya lebih daripada 5M. Ini prolog saja, nanti keajaibannya sebentar lagi, karena ceramahnya sebentar. Ya. Apa yang tidak? Kalau 3M yang prokes sekarang sedunia, tambah 5M bisa jadi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kita lebih daripada itu. Ketika wudhu cuci tangan, berapa kali sampai pergelangan? 3 kali. Cuci apa lagi? Mulut. Cuci apa lagi? Hidung. Cuci apa lagi? Muka, tangan, kaki lagi. Lebih daripada itu. Apalagi sebelumnya mandi. Orang kalau ke masjid pasti bersuci. Orang ke pasar belum tentu bersuci. Orang ke kantor belum suci wudu, belum tentu wudu. Tapi kalau ke masjid, wajar yang paling higienis, paling mantap itu adalah di masjid. Tidak mungkin ditutup masjid itu. Ini pernyataan kami, bukan di sini, tapi kami di Padang Panjang. Ketika Idul Adha kemarin, tidak ada satupun yang ditutup masjid dan musola. Saya katakan buka semuanya. Apa kata kepala daerah? Siap, Buya. Begitu. Buka semuanya. Kita bukan melawan pemerintah, malah mendukung pemerintah. Mendukung pemerintah apa? Jaga saja prokes. Pakai masker kalau sholat, buka aja. Saya bilang gitu karena saya terus konsultasi dengan dokter Andani Eka Putra, pakar. Itu di Unan kan ada tes. Saya nyatakan, aman Pak Dokter, aman insya Allah. Madok ka kiblat sadonyo. Madok ka kiblat. Saya juga diamanahkan menjadi ketua Masjid Jami Nurul Huda Siling Bawah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau arah ke Padang, silakan singgah. Di situ ada minuman gratis. Kalau ingin nginap, sudah kami sediakan. Sudah kami sediakan spring bed, kemarin beli 13 buah. Kalau ingin nginap silakan. Dan di antara pengurus kami, anggota kami, ada namanya Ustadz Arab Musta'ribah. Selama 2 tahun, dialah di Padang Panjang yang memandikan mayat jenazah COVID. Rumah sakit umum memakai, rumah sakit Ibnu Sina memakai, dan yang meninggal COVID dan tidak COVID, dia yang memandikan. Sampai sekarang beliau tidak kena COVID. Makanya atas nama Majelis Ulama kami sampaikan ke rumah sakit, tolong jan bakalabian awak memandian urang nan matu. Insya Allah. Amo tanya ke Ustadz Arab tadi, Ustad, salamu Ustadz mamatian, le ado nak mayat tu yang batuk-batuk. Dah ada Ustadz.
Buya ndak ada buya. Le adu bersin-bersin indak jo kayaknya. Berarti aman, aman. Yang paling bahaya itu adalah droplet. Ternyata aman. Sampai sekarang sehat beliau. Yang penting jaga. Kemudian ketika terakhir rapat, ini cerita Padang Panjang dulu. Terakhir rapat, akhirnya ujung-ujungnya wali kota, pimpinan rapat sudah bicara, wakil wali kota sudah bicara, ketua DPR sudah bicara, Forkopimda, ada Polresnya, ada kejaksaannya, ada Kodimnya, ada juga pengadilan negeri, pengadilan agama, dinas-dinas, termasuk Pak Ujang, Pak Yanuar, dinas kesehatan. Ujung-ujungnya Babuya Idul Adha kini di aduan jo di masaji atau di lapangan. Tentu iyo keciambo. Iyo kalau Buya lah berfatwa tentu iyo. Biar kami menuri. Makanya kalau diberlakukan betul kaku, lucu. Contoh. Memakai masker, oke. Mencuci tangan, oke. Tetapi ketika kurban ada lagi 3M, menjaga jarak. Sambil bagara ambo. Oke, kalau kita komitmen kita menjaga jarak. Katiko mandabiah, tolong jaga jarak kami ketemu. Urang nan kamandabiah, orang yang mau menyembelih di sini dengan memaci pisau, kemudian jawi nan kadidabiah di situ. Jaga jarak. Leka mungkin tuh. Oh iya juga Buya. Iya, makanya aturan ini tidak semuanya harus iya, tapi ada yang mesti kita sikapi dan kebijakan kita. Itulah kearifan lokal kita masing-masing. Kangku Bapak Ibu rahimakumullah, itu hanya pembuka. Artinya saya sampaikan ini semangat, mudah-mudahan kita dengan menjaga prokes, alhamdulillah sudah dilakukan, jaga ibadah, jaga ketaatan-ketaatan, jaga kebaikan-kebaikan oleh kita, jaga perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan, jaga larangan untuk dijauhi. Insya Allah, Allah dengan doa kita yang banyak ini, mudah-mudahan cepat berlalu COVID-19 ini, normal seperti biasanya. Saya 2 kali saya arah ke Riau tapi tidak singgah karena ada keluarga di Duri yang meninggal. Udah abang, ketika itu ada penjagaan-penjagaan yang cukup ketat ketika itu, tapi saya lewat sengaja malam supaya aman. Kenapa? Petugasnya pasti letih-letih. Memang tidak ada, saya langsung saja ke sana melalui tol. Alhamdulillah aman dan selamat. Tinggal berapa menit lagi? Keutamaan subuh. Mohon diingat, dicatat. Nanti kalau lupa ada rekaman. Rekaman. Yang pertama, sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Nanti kalau salah mohon petunjuknya. Di dalam Al-Quran ada ayat aqimis sholah liduluki samsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat. Ayat ini tentang sholat 5 waktu. Dan di penghujung ayat itu ada kata-kata wa qur'anal fajr. Sepakat. Kalau kita baca, kita buka tafsir Al-Quranil Azim Ibnu Katsir, sama. Kita buka juga Al-Jami' fi Ahkamil Quran Al-Qurtubi, juga sama. Kita juga baca misalnya tafsir Bedawi, juga sama. Terkecil Sofwatut Tafasir, mungkin terkecil lagi adalah Jalalain. Kita bisa sepakat bahwa yang dimaksud dengan Quran al-Fajr adalah sholat subuh. Apa kata Allah keutamaannya sholat subuh?
sesungguhnya Quran fajar, sesungguhnya salat subuh itu mashuda, disaksikan. Kalau kita lagi baca lagi, gali lagi tafsir, mashuda bi malaikatil lail wan nahar, disaksikan oleh malaikat yang bertugas di siang hari dan juga di malam hari. Apa keistimewaannya? Ajaib sekali, luar biasa. Siapapun yang sholat subuh berjamaah seperti tadi kita laksanakan, sampai duduk seperti ini, disaksikan oleh malaikat. Tentu malaikat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan, keutamaan, keajaiban salat subuh, bahwa 2 rakaat fajar menurut para ahli hadis yang dimaksud rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Kalau ada orang paling kaya di dunia, kalau ada orang yang paling kaya di Indonesia, kalau ada orang yang paling kaya di Riau, sesungguhnya yang paling kaya itu adalah orang yang melaksanakan sholat sunat fajar 2 rakaat. Kenapa? Lebih baik daripada dunia serta isinya. Nah, ini keutamaannya. Apa yang dimaksud 2 rakaat itu? Azan dikumandangkan, selesai, kemudian kita sholat sunat rawatib qabliyahnya. Itu yang dimaksud rakaatal fajri. Kalau ustaz-ustaz yang di pesantren asalnya kan rakaatani ya, li syartil idopah, karena syarat idopat maka dibuang nunnya menjadi rakaatal fajri. Asalnya rakaatani, karena mau diidopahkan kepada al-fajr maka dibuang nunnya, hazfun nun. Jadi rakaatal fajr, 2 rakaat fajar salat sunatnya lebih baik daripada dunia serta isinya. Itu keutamaan. Yang ketiga, keutamaan subuh ini adalah Allah akan berikan pahala tanpa batas. Di dalam hadis dikatakan, apa kata Rasulullah SAW? Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah, maka seakan-akan ia melaksanakan salat separuh malam. Jadi kita karajokan salat isya sampai rakaat, nilai di sisi Allah sama dengan salat separuh malam. Malam kita bagi 2, separuh awal, separuh akhir. Separuh awal dari jam 6:30 atau jam 6 sampai jam 12, dan jam 12 sampai jam 6 balik. Dibagi 2. Jadi orang yang sholat isya berjamaah seakan-akan mengerjakan sholat separuh malam. Nilai bukan dalam praktek, tapi nilai pahala di sisi Allah. Yang subuh bagaimana? Man sholat subh fi jama'atin faka'annama shollal lail kullah. Wa man sholat subha, siapa yang mengerjakan sholat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, faka'annama, maka seakan-akan shollal lail kullah, sama dengan mengerjakan sholat sepanjang malam, sepenuh malam. Lai ado di antara kita nan mengerajokan sholat da baranti-baranti dari maghrib sehingga subuh ko. Lai ado di siko. Indah. Sama je ustaz yang ceramahnya. Panai awak. Dak talo awak. Sedangkan kini salah rangki-rangki awak. Lapayah. Atahiyat dak normalai. Apalagi kalau imamnya lamu.
Tapi Sanang tadi imam siapa tadi? Sanang mana tadi imam? Syukran Ustaz, ya Allah, barakallah. Lah ada orang rumah Ustaz? Alun. Proses. Nah sabananya Ustaz? Pak Imam? Dah kek mah. Ambo maja di Bukit Tinggi. Ambo maja di Universitas Muhammad Nasir. Solo. Mana? Terserahlah. Saya sebenarnya bawa ini, saya akan menghadiahkan buku karangan orang Solo, yaitu Bupati Gusmal. Maka saya bawa ini karena ada hubungannya dengan SAS. Ya. Iyo ndak tahu kok. Oleh. Meskipun beliau sekarang tidak lagi menjadi bupati, minimal ada. Nih dari beliau. Pertama, cahaya subuh berjamaah. Yang satu lagi, sinar Al-Quran. Nanti urusan Pak Imam nanti ya. Kita lanjutkan lagi. Sampai di mana tadi Pak? Subuh sepanjang malam, nilainya di sisi Allah. Kemudian yang keempat, keutamaan sholat subuh berjamaah, bahwa dapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Siapapun yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka akan diberikan oleh Allah cahaya, yaitu cahaya Allah. Basiril mas'ain, beri kabar gembira kepada mereka yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apa? Binurillah yaumal qiyamah, nanti akan mendapatkan cahaya dari Allah pada hari kiamat, insyaallah. Engkau bapak, ibu-ibu semua yang hadir sekarang, termasuk anak-anak, remaja, remaji, pemuda-pemudi, akan mendapatkan cahaya dari Allah pada hari kiamat. Butuh cahaya ketika itu, Allah berikan cahaya. Kenapa? Mereka rajin sholat subuh berjamaah, insya Allah. Apa yang tadi pertama? Yang pertama, disaksikan oleh malaikat. Yang kedua, sholat sunatnya yang 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Yang ketiga, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan pahala tanpa batas. Dan yang keempat, diberikan cahaya Allah pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, tidak akan disentuh oleh api neraka. Jangankan dibakar, disentuh saja tidak. Kenapa? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layyali jannar, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Siapa? Man shalla qabla tulu'i syams, siapa yang sholat sebelum terbitnya matahari, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Subhanallah walhamdulillah. Insyaallah, jangankan dibakar, jangankan direbus, jangankan dimasukkan, disentuh saja tidak. Ini istimewa sekali sholat subuh berjamaah ini, tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang keenam, bagi mereka yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW mengatakan, man shallal baradain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, bardun itu dingin, bardain 2 yang dingin. Apa yang dimaksud? Ada mengatakan sholat asar dan subuh, ada yang mengatakan sholat isya dan subuh, tapi yang banyak pendapat adalah sholat isya dan subuh. Siapa yang mengerjakan sholat isya dan subuh, maka pasti masuk surga. Man, syarat, jawabnya fi'il madhi,
fil madi dakhala, itu sebagai jawabnya. Man sholal bardain, siapa yang mengerjakan solat di waktu yang dingin, maka dia insyaallah masuk surga. Kemudian yang ketujuh, keistimewaan keutamaan solat subuh berjamaah, diberikan oleh Allah rizki yang cukup. Rizki yang cukup. Kalau bahasa hadisnya adalah ruziko kafafa. Ruziko kafafa. Insya Allah Allah berikan rizki yang cukup bagi mereka yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Makanya istimewa. Jangan malas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Masjid Gunung Merah selalu ramai dengan mereka yang sholat subuh berjamaah. Saya baca ini disarikan dari kitab-kitab berbahasa Arab, kemudian saya ringkaskan, ternyata termasuk yang ditulis oleh Asirjani. Ya, mungkin ini orang yang dari Timur Tengah ya tahu ada misteri sholat subuh. Kalau diterjemahkan juga ini sangat luar biasa, bahkan dicantumkan di awal. Salah satu dari tokoh Yahudi mengatakan, kami tidak takut sama umat Islam kalau masjid-masjidnya waktu subuh langang, waktu subuh lengang, waktu subuh kosong. Yang kami takutkan jika masjid-masjid rumah ibadah umat Islam dipenuhi oleh mereka yang berjamaah, takut kami. Salah seorang tokoh Yahudi mengatakan seperti itu, dan itu ditulis oleh Asirjani di dalam kitabnya. Dan kalau ingin berwibawa, maka ingin menang, maka umat Islam harus menghidupkan subuh ini. Wajar dan pantas jika Palanta Dakwah insya Allah diperkenankan oleh Allah, dijaga oleh Allah, lindungi oleh Allah, termasuk siapapun yang ikut terlibat di dalam Palanta Dakwah Riau ini. Insya Allah Palanta Dakwah ini ya boleh dikatakan bangga sudah terkenal di dunia. Dan mudah-mudahan siapapun yang menghidupkan dakwah ini juga terkenal di akhirat nanti di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir 5:30 ya, 5:30. Ini ada lagi, siapapun yang mengerjakan sholat subuh berjamaah itu mendapat protek, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis, siapa yang macam-macam, siapa yang mengganggu orang yang sedang sholat subuh, bahkan sampai membunuh orang yang sholat subuh, nanti akan dibenamkan ke dalam api neraka. Jangan coba-coba mengganggu orang yang sedang sholat subuh berjamaah. Berarti apa? Mereka yang mengerjakan sholat subuh berjamaah mendapatkan jam sostek, mendapatkan BPJS dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama-ulama mengatakan, kalau ingin sehat jasmani dan rohani, rajinlah sholat subuh berjamaah dan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia itu tidak ada jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah atau oleh swasta. Kemudian terakhir kali kami harapkan kepada kita semuanya, jadikan bahwa sholat subuh berjamaah serta kegiatan termasuk Palanta Dakwah dalam rangka meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita. Karena disebutkan di dalam hadis salah satu ukuran barometer iman tidaknya seseorang, lihat adalah sholat subuhnya. Bahkan ma asqalul munafikin, yang memberatkan bagi orang-orang munafik ada apa? Sholat subuh.
Ini bahasa Rasulullah. Ma'athqalu, sangat memberatkan. Sebenarnya kalau bahasa lurusnya, siapa yang malas sholat subuh munafik, begitu sebenarnya. Tapi jangan tersinggung ya. Nanti ketemu sama orang-orang yang di luar, Bapak, Ibu sholat subuh tadi? Tidak, munafik. Beko dibawalah diam. Kurang aja pajak kuahnya. Hati-hati juga Bapak mengecek. Ya, hati-hati juga Bapak. Engkau Bapak, Ibu-ibu serta jamaah Palanta Dakwah yang ke-80 rahimakumullah, kami ingin memberikan semacam motivasi. Istiqomahlah di jalan dakwah, istiqomahlah di acara seperti ini. Kalau kamu, kata Rasulullah, melihat ada orang yang membiasakan diri ke masjid, pastikan bahwa dia adalah orang beriman. Apa hadisnya tuh? Iza ra'aita rajulan ya'tadul masajid fashhadu bi anna lahu bil iman. Kalau kamu lihat ada orang yang biasa dan membiasakan diri ke masjid, pastikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Yakini bahwa dia adalah orang beriman, pastikan bahwa dia orang yang beriman. Jadi urang nan kamasajiko adalah urang nan baiman. Dake bana tampe awak, dake bana kantu awak, dake bana rumah awak kamasaji. Kalau ndak ada iman, le sampai ndak kamasaji? Indah. Karena ada iman sampai. Kemudian motivasi terakhir. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Insyaallah siapapun yang hadir dalam wirid pengajian, di dalam pengajian, di dalam palanta dakwah, di dalam majlis taklim dan tausiah-tausiah, taujihat atau apapun namanya, di dalamnya dalam rangka mencari ilmu dan menuntut ilmu, insya Allah siapapun yang ada di dalamnya dimudahkan jalan ke surga. Dengan memohon kepada Allah, ya Allah mudahkan semua yang ada ini jalan ke surga. Nanti di sana tidak ada palanta dakwah, sampai di kubur tidak ada palanta dakwah. Nanti di akhirat tidak ada wirid pengajian. Sudah di akhirat tidak ada solat berjamaah. Ingin bana wa semayang, ingin bana wa solat, tidak ada solat nanti di sana. Kata Umar bin Khattab, kalau ingin beramal, beramalah di dunia. Dunia tempat beramal, bukan perhitungan amal. Akhirat adalah tempat perhitungan amal, bukan tempat beramal. Jadi infak, sodakoh, solat, apapun itu di dunia, bukan di akhirat. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat. Ada kan orang yang menyesal sudah sampai di sana di kubur, minta kembali ya? Minta kembali. Apa katanya? Rabbirji'uni. Mohon dicatat, mohon diingat. Surah yang ke-23 Al-Mu'minun, ayat yang ke-99, ayat yang ke-100, ayat yang ke-101. Kalau bisa sampai 109, di situ ada doa untuk keteguhan iman kita. Al-Mu'minun ayat 99, 100, 101 sampai 109. Ada orang yang menyesal minta kembali ke atas dunia. Bagaimana responnya? Kala, sekali-kali tidak bisa. Dengan memohon kepada Allah, kalau tadi memohon surga, sekarang memohon terhindar dari neraka. Ya Allah, kami yang hadir di pagi ini memohon kepadamu ya Allah, jangan sampai dimasukkan kami ini ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Karena di neraka tidak ada badan penanggulangan neraka. Ya Bu Yaya, Pak Kiai, Pak Ustadz, sadonyo kita nan hadir.
Ada enggak pemadam kebakaran di neraka? Di Bakawa ada enggak pemadam kebakaran? Tolong, 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 padamkan api neraka. Tidak ada. Hah? Tukang bakar ada? Pemadam kebakaran tidak ada. Allah, nauzubillah min zalik. Jika bocor api jahanam, jika bocor api jahanam ke dunia ini sebesar lubang jarum saja, maka dunia ini, bumi ini akan lenyap dan hancur. Nauzubillah. Makanya doa tadi, ya Allah, jauhkan dan hindarkan dari api neraka, karena di sana tidak ada penanggulangan bencana, tidak ada pemadam kebakaran nanti yang akan membakarkan api neraka. Terima kasih, karena saya lihat sudah ada piring yang berisi makanan ya. Sabananya nan palanta sabananya beko duduk di situ. Mengece-ngece, diskusi, saling tanya bertanya, sharing namanya kalau bahasa kerennya. Ya, insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada yang memfasilitasi. Kemarin ditelepon lagi oleh Ustadz Dr. Haji Ed Fauzan, ya, Operatos, dan kita kirimkan doa kembali. Mudah-mudahan ayahanda kita, ibunda kita Bapak Haji Operatos, Ibu Hajah Emi diberikan cahaya terang benderang nanti di kuburnya, kemudian dimudahkan urusannya, dijauhkan dan dihindarkan dari himpitan kubur, kemudian dimudahkan oleh Allah, dinampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian proses untuk selanjutnya nanti sama-sama dengan kita, dengan keturunannya juga, dan kita doakan mudah-mudahan nantinya kita semuanya termasuk Bapak Haji Operatos dan juga Ibu Hajah Emi yang ikut andil juga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan ini menjadi wasilah perantara untuk Allah berikan kemudahan nanti sampai masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.